Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya Fadil dan kita masih di playlist belajar TypeScript untuk pemula. Kali ini kita akan membahas topik yang menurut saya cukup penting mengenai TypeScript ini, yaitu type alias. Di mana kasarnya adalah bagaimana kita bisa membuat tipe data bentukan kita sendiri, yang nanti tentu saja dapat dibentuk dari beberapa tipe bawaannya TypeScript. Nah, apa itu type alias? Type alias ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan tipe dengan nama yang dapat kita tentukan sendiri atau yang disebut dengan custom name. Jadi kita bisa mengkustomisasi tipe data yang ada di TypeScript, tapi tipe ini kita beri nama. Nama inilah yang bisa kita tentukan sesuka hati kita. Nah, untuk bisa menggunakan tipe alias ini, kita gunakan kata kunci type. Nah, tipe dengan bentukan kita sendiri itu bisa dibentuk dari tipe primitif seperti string, boolean, number, dan lain sebagainya, maupun tipe non-primitif seperti string, objek, dan lain sebagainya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita praktekkan tipe alias ini di codingan kita. Teman-teman silakan buka kembali Visual Studio Code teman-teman, dan di sini pastikan teman-teman juga sudah buka terminal. Teman-teman bisa gunakan terminal bawaannya Visual Studio Code dengan cara Ctrl Backtick, atau teman-teman bisa klik terminal, kemudian di sini New Terminal. Pastikan teman-teman sudah mengarahkan ke folder di mana teman-teman menyimpan file TypeScript-nya. Kalau saya berada di Development, kemudian belajar TypeScript. Oke, kita tutup dulu sebentar. Nah, seperti biasa kita buat folder baru lagi. Folder ke-12, kemudian di sini kita buat namanya type aliases. Dan seperti biasa, kita tidak akan mengikuti struktur file yang ada di tsconfig yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita buat struktur yang sederhana saja, jadi kita langsung saja di dalam folder ini buat saja file index.ts. Dan teman-teman juga bisa menginisialisasikan konfigurasi TypeScript. Cuma kalau saya bisa copy, jadi teman-teman bisa klik kanan kemudian copy, kemudian klik di folder 12 ini, klik kanan kemudian paste, dan kita akan modifikasi sedikit ya beberapa yang konfigurasi yang sebenarnya tidak kita butuhkan lagi. Jadi ini kita bisa matikan untuk konfigurasi root dir. Teman-teman bisa tambahkan dengan teman-teman bisa komentari dengan cara Ctrl S, kemudian scroll ke bawah lagi, cari yang namanya output directory atau out di sini. Jadi kita tidak akan membuat folder build maupun folder src yang sudah kita komen barusan. Jadi teman-teman bisa komen dengan cara Ctrl slash lagi. Dan kalau kita lihat tag konfigurasi yang lain, dan ini include src juga sebenarnya teman-teman bisa hapus. Kita cari lagi apakah ada yang perlu kita tambahkan. Oh iya, teman-teman perlu cari di bagian emit. Di sini kita cari yang namanya no emit on error. Mungkin teman-teman bisa find Ctrl F, no emit on error. Nah, di sini ya. Teman-teman bisa temukan di sini no emit on error. Di sini kita akan nyalakan. Jadi di sini hilangkan saja tanda dua garis miring untuk mengaktifkan komentarnya. No emit on error kita set dengan true, jadi supaya ketika kita lakukan kompilasi dan jika terjadi error, maka TypeScript tidak akan membuat file output atau tidak akan membuat updatean file outputnya. Selebih itu tidak ada masalah, dan teman-teman bisa close kembali atau bisa tutup lagi file testconfig.json. Karena nanti ketika kita akan eksekusi, kita tinggal mengetikkan tsc saja. Ya, apa? Supaya lebih mudah. Tapi supaya kita bisa memantau perubahan file di dalam TypeScript ini, teman-teman buka lagi terminal, kemudian tekan atau ketikkan tsc, atau kita masuk dulu ke folder 12 type aliases.
Kemudian kita ketik tsc min w. Artinya kita akan nge-watch file TypeScript ini. Ya, jadi dia akan mengenerate langsung file index.js. Jadi ketika ada perubahan di TypeScript, maka secara otomatis yang ada di dalam file output JS-nya juga ikutan berubah. Setelah itu kita bisa close terminalnya dan kita akan bisa mulai memprogram di sini. Sekarang kita akan belajar type aliases. Nah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya di pembahasan kita bisa membuat tipe data bentukan kita sendiri. Nah, sebelum kita menggunakan type alias, nah, kita coba deklarasikan variabel dulu dengan menggunakan keyword let, dan tipenya kita deklarasikan atau kita sebutkan secara eksplisit. Jadi contohnya saya berikan let nama lengkap misalkan. Di sini kita sebutkan tipe apa yang kita inginkan, misalkan tipe string secara eksplisit. Kemudian let umur, ini tipenya number. Kemudian let semester misalkan, ini misalkan data-data mahasiswa yang sederhana ya. Di sini number. Oke. Nah, dari sini kita kan juga bisa mengisi dengan nama lengkap, nama saya sendiri, kemudian umur 19 misalkan, kemudian semester 1. Jadi saya semester 1 ketika umur 19 tahun ya. Walaupun sudah lama lulus. Oke. Kembali lagi ke sini. Nah, kita bisa mengassign atau mengisi nilai tersebut sesuai dengan tipe yang kita deklarasikan secara eksplisit. Nah, bagaimana jika kita tidak ingin menyebutkan tipe secara eksplisit dengan cara seperti ini? Jadi kita ingin menyebutkan tipe eksplisit ini dengan nama yang kita bentuk sendiri. Makanya di sini type alias ini berperan di TypeScript ini, di mana kita bisa membuat nama tipe data sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, kita gunakan keyword type. Diikuti dengan nama tipe yang teman-teman inginkan. Nah, biasanya nama tipe ini kita awali dengan huruf kapital. Jadi ketentuannya ini awali dengan huruf kapital. Jadi setelah keyword type spasi namanya apa? Misalkan nama tipenya adalah nama lengkap. N-nya besar, L-nya besar. Harap diperhatikan. Nah, kemudian setelah itu sama dengan. Nah, sama dengan ini artinya kita ingin membentuk tipe yang namanya nama lengkap itu dibentuk dari tipe apa? Nah, tipe yang bisa dibentuk seperti yang sudah kita bahas di slide, bisa tipe primitif, bisa tipe non-primitif. Kalau string, number, dia adalah tipe primitif. Jadi, kita bisa bentuk dari string. Seperti ini. Artinya, tipe string, nama lainnya atau nama aliasnya adalah nama lengkap. Jadi, alih-alih kita menyebutkan string secara eksplisit, kita juga bisa menyebutkan tipe nama lengkap di sini. Jadi, tipe string ini bisa kita hapus, kita ganti dengan nama lengkap. Dari mana? Dari tipe yang sudah kita bentuk sendiri. Bagaimana dengan umur? Bagaimana dengan semester? Caranya sama aja ya. Jadi di sini kita buat di bawahnya tipe umur. U-nya besar. Tipenya number. Kemudian kita buat satu buah tipe untuk semester. Type semester. S-nya besar. Tipenya apa? Number juga. Jadi, kedua number ini kita bisa ganti dengan tipe yang sudah kita buat. Kalau umur, di sini kita ganti dengan U besar, umur. Kalau semester, kita bisa sebutkan tipenya menjadi semester, S-nya besar. Seperti itu.
Nah, ketika kita nge-assign value, VS Code tidak memberikan indikasi ada error, ya. Jadi di sini tidak ada error sama sekali. Karena apa? Karena kalau kita lihat sekali lagi nama lengkap, dia adalah tipenya nama lengkap. Kalau kita lihat arahkan di sini, nama lengkap itu dia sebenarnya dibentuk dari tipe string. Makanya kita bisa simpulkan bahwa variabel nama lengkap ini bisa diisi dengan string. Begitu juga variabel umur yang bisa kita isi dengan number. Meskipun kita beri nama aliasnya umur, semester juga demikian. Kita juga bisa memberikannya dengan number, walaupun tipe yang kita bentuk adalah semester. Oke. Nah, tadi kita sudah membuat tipe untuk tipe data primitif. Bisakah kita membuat tipe data non-primitif? Bisa saja ya. Contohnya, kita ingin tipenya, kita buat satu buah tipe, namanya mata kuliah. Nah, mata kuliah ini kita ingin bentuk dari array of string, di mana nanti di sini nilainya akan berisi nama-nama mata kuliah dalam satu buah array. Jadi kita buat di sini string, kemudian kurung siku, buka kurung siku, tutup yang kosong. Setelah itu kasih titik koma. Nah, artinya kalau kita buat misalkan mata kuliah, oh iya, jangan lupa kita deklarasikan menggunakan let mata kuliah. Titik 2, tipenya apa? Tipenya adalah si mata kuliah ini. Jadi di sini kita bisa buat atau kita bisa sebutkan dia adalah tipenya mata kuliah. Titik koma. Seperti itu. Jadi kita bisa isi mata kuliah dengan apa? Ingat, tadi mata kuliah ini tipenya adalah mata kuliah, di mana M dan K-nya besar. Dan kalau kita lihat pendeklarasikan tipe mata kuliah ini, dia dibentuk dari array of string. Yang artinya, variabel mata kuliah nilainya adalah array of string. Jadi kita siapkan array kurung siku yang kosong ini, terus kita isi dengan nama-nama mata kuliah sesuai dengan semester misalkan. Misalkan di sini kalau semester 1 itu mata kuliahnya dasar pemrograman. Kemudian di sini pengantar basis data. Atau mata kuliah yang lainnya misalkan pengantar teknologi informasi dan lain sebagainya. Nah, itu tipe yang kita bentuk dari mata kuliah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membentuk tipe alias yang dibentuk dari tipe objek? Ya, bisa saja kita membentuk tipe alias yang dibentuk dari objek. Jadi kita buat type, misalkan mahasiswa. Jadi di sini kita akan membuat struktur objek untuk mahasiswa, ya. Sama dengan di sini buka kurung kurawal buka, tutup kurung kurawal tutup, ya. Dan di dalamnya kita buat di sini mahasiswa itu strukturnya ada nama, tipenya string. Jadi nama titik 2, tipenya apa? String. Kemudian di sini umur, tipenya per. Setiap atribut struktur tipe ini itu kita akhiri dengan tanda titik koma. Selanjutnya, misalkan di sini jurusan string. Kemudian di sini semester string. Number. Nah, bisakah kita buat mata kuliah tapi di sini tipenya yang sudah kita definisikan sebelumnya kita gunakan di sini? Tentu saja bisa ya. Kita buat aja di sini mata kuliah. Titik koma. Di sini juga titik koma. Oke. Sekarang bagaimana cara kita gunakan sebuah variabel yang tipenya merupakan struktur dari tipe mahasiswa. Dan ini sebenarnya bisa kita
berisi ini. Cuma untuk sekarang kita hapus saja dulu. Kita buat variabel, atau ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Atau yang codingan tadi ini kita komentari aja dulu lah ya. Ini kita komentari. Oh iya, kecuali mata kuliah tadi. Atau kita buat aja di sini array of string. Nah, baik. Sekarang kita akan, atau kita buat di paling bawah saja, jadi supaya tidak mengganggu, tidak kedistraksi. Jadi saya akan memberikan sebuah space yang nyaman bagi teman-teman yang menyaksikan. Oke, kita akan buat sebuah konstanta atau variabel, maksud saya, yang misalkan di sini mahasiswa. Mahasiswa 1 misalkan. Mahasiswa 1 ini, sebelum kita isi nilainya ya, kita deklarasikan dia adalah tipe dari si mahasiswa yang kita bentuk ini. Dia adalah tipe mahasiswa. Oke. Nah, kalau kita buat mahasiswa 1 sama dengan ini isinya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini ada error. Karena kita belum ada properti dari si mahasiswa ini, yaitu nama, umur, jurusan, semester, mata kuliah. Ya. Nah, artinya value yang kita isi harus mengikuti struktur yang ada di tipe mahasiswa yang kita bentuk ini. Strukturnya objek dengan 5 properti, yang propertinya adalah ini. Dan harus sesuai dengan tipe yang kita definisikan. Gitu. Ada apa saja? Ada nama. Buat dengan nama teman-teman ya. Titik 2 di sini. Kalau untuk mengisi value, ya jangan lupa kalau mengisi value objek, setiap key value-nya kita pisahkan dengan koma. Kalau tadi kita mendefinisikan tipe objek, kita pisahkan dengan titik koma. Jadi itu bedanya. Kita lanjutkan dengan umur. Nah, di sini sudah ada auto complete. Ketika kita mengetikkan beberapa kata, VS Code akan mencocokkan apa yang ada di mahasiswa sini. Dia akan memberikan rekomendasi bahwa key apa saja sih yang sudah kita pakai, yang belum dipakai, gitu ya. Biasanya yang sudah dipakai tidak dimunculkan. Umur tipenya number, saya buat 19 seperti tadi. Kemudian jurusan, kita buat teknik informatika. Kemudian semester, semesternya semester 1. Kemudian mata kuliah, array of string, misalkan di sini adalah dasar pemrograman, basis data, misalkan di sini bahasa Indonesia ya. Ini contoh saja. Dan teman-teman bisa tentukan struktur data lain yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Jadi, selain tadi kita sudah membuat tipe dari tipe primitif, kita juga bisa membuat tipe yang lebih kompleks, yaitu tipe objek. Meskipun tipe alias ini lebih sering digunakan ketika kita membuat struktur yang lebih kompleks. Jadi kalau misalkan kita punya tipe yang hanya memiliki satu buah tipe primitif, dan biasanya sih jarang kita gunakan tipe alias karena misalkan di sini ada umur, ada semester, sama-sama menggunakan tipe eksplisit yang sama, yaitu number. Jadi ya kita tidak harus membuat tipe alias kalau misalkan tipe primitifnya atau non primitifnya itu sama. Kalau bisa kita membuat tipenya ini sifatnya generik yang bisa digunakan oleh beberapa variabel yang membutuhkan seperti itu. Nanti sebenarnya kita akan ngebahas mengenai tipe ini lebih lanjut. Cuma nanti kita akan di video-video berikutnya ya kita akan mempelajari dulu mengenai bagaimana suatu tipe eksplisit maupun non maksud saya bagaimana suatu tipe
primitif maupun non-primitif ini kita bisa bentuk dengan cara lebih kompleks lagi. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai tipe union ya, dimana nanti kita bisa membentuk sebuah variabel atau sebuah properti yang bisa kita bentuk. Kita berikan pilihan untuk mengassign nilai dengan lebih dari satu tipe. Jadi sampai di sini dulu video pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.